Shalom, apa kabarnya saudara sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikian dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Teguh dalam pengharapan. Allah menghendaki umatnya berpegang teguh pada pengharapan, walaupun pengharapan itu penuh dengan ujian, jauh di depan dan belum terlihat. Kompleksnya kebutuhan dari berbagai aspek atau sisi membuat manusia sekarang cenderung goyah terhadap iman kepercayaannya untuk berpengharapan kepada Tuhan. Nikmat dan manisnya tawaran duniawi membuat banyak manusia harus serba instan dan sering mengabaikan proses yang seturut dengan kehendak Allah. Pengharapan itu membutuhkan ketekunan dan keteguhan. Abraham menerima janji Allah untuk memiliki keturunan pada saat berusia 75 tahun, yang tertulis di Kejadian 12 ayat 1-4. Langsung dikabulkan? Tidak. Abraham tetap teguh dan masih menunggu 25 tahun lagi. Sehingga saat usia 100 tahun, Abraham memiliki anak, yaitu Ishak, yang tertulis di Kejadian 21 ayat 5. Selesai? Belum. Karena Allah menguji lagi terhadap keteguhan Abraham dengan mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai korban, yang tertulis di Kejadian 22 ayat 2. Kita harus mempunyai kekuatan pada pengharapan, karena jika kita tidak memiliki kekuatan pada pengharapan, kita akan gagal. Karena kekuatan sebuah pengharapan atau the power of hope akan memberikan variasi dan alternatif peluang dari satu tujuan. Tahun 1850-an, Levi Strauss mengadu nasib ke California untuk menambang emas. Namun hasil tidak banyak. Dia tidak putus asa. Ia mencari sampingan dengan membuat kain keras atau jin untuk tenda atau penutup mobil. Temannya menyarankan agar membuat celana, sehingga penambang perlu celana dari bahan yang kuat. Hal ini menjadi langkah awal untuk mendapatkan emas di lahan emas, sehingga celana jin tersebut terkenal dengan nama Levi's. Sebagai anak Tuhan yang percaya, kita harus membuat dan merasakan pengaruh dari pengharapan yang benar. Karena pengharapan tidak sama dengan optimis. Karena pengharapan itu harus bersifat aktif, bukan pasif. Pengharapan yang benar akan mendorong kita mengambil langkah positif yang membawa kita ke hasil yang positif. Jika pengharapan yang keliru akan menuntun kita ke arah pilihan yang berlebihan atau mengambil keputusan yang keliru. Untuk itu, libatkan Tuhan Allah agar kita kuat dan teguh dalam pengharapan yang benar terhadap janji Tuhan. Pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapi kenyataan hidup yang berat dan sulit. Teguh terhadap pengharapan janji Tuhan akan membantu kita mencapai tujuan kita, mengubah perspektif kita akan hal-hal yang buruk dan mencegah kita sikap berlebihan. Saudara yang terkasih, kita harus berpegang teguh pada pengharapan yang kokoh, karena Allah yang menjanjikan adalah Allah yang tidak berubah, pasti dan nyata. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah melalui firman-Nya kepada kita sebagai manusia. Karena kita adalah manusia lemah,
Janji Allah adalah selalu digenapi dengan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Agar manusia selamat dari maut, kematian Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Karena itu, kita teguh dalam pengharapan, maka Allah meneguhkan janjinya dengan sumpah sebagai jaminan ganda. Dengan janji dan sumpah Allah, kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita, walaupun masih tersembunyi. Selamat menyambut Paskah. Amin.